Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nurul Azizah dengan nomor NIM 1908102020, kelas 4C, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang musnad ilaih dan nilai-nilai kebalagohannya bagian 2. Untuk yang pertama yaitu ada mendahulukan musnad ilaih dan rahasia balagohnya. Nah, dalam kaidah bahasa Arab, penyebutan dan penulisan musnad ilaih terletak di awal kalimat. Nah, karena ia berkedudukan sebagai subjek kalimat yang membutuhkan penjelasan kata-kata yang terletak setelahnya, tetapi itu tidak bersifat wajib. Karena pada hal-hal tertentu musnad ilaih boleh diakhirkan penyebutannya. Nah, ada beberapa tempat bahwa musnad ilaih wajib disebutkan di awal. Di antaranya yang pertama yaitu bersegera menyampaikan perasaan gembira. Contohnya dalam kalimat najal haka fil imtihan fi awali qaimatin najihin, yang artinya kelulusanmu dalam ujian berada pada daftar pertama orang-orang yang lulus, seperti itu. Nah, musnad ilaih pada kalimat ini adalah al-afwa dan najahaka, wajib didahulukan penyebutannya atau letaknya agar perasaan sukacita yang disampaikan pembicara cepat kepada audiens, seperti itu. Nah, untuk yang kedua yaitu bersegera menyampaikan perasaan duka cita. Contohnya yaitu as-sijni hukmu bihil qadi, yang artinya penjara adalah hukuman yang diputuskan oleh hakim. Nah, musnad ilaih pada contoh di sini adalah as-sijni, wajib didahulukan agar perasaan duka cita cepat tersampaikan kepada audiens. Yang ketiga yaitu meminta keberkahan. Contohnya yaitu ismullahi ista'nat bihi, yang artinya dengan menyebut nama Allah saya memohon pertolongan. Nah, musnad ilaih pada kalimat ini adalah ismullah yang wajib didahulukan untuk meminta keberkahan. Nah, yang keempat yaitu ada at-takhsis atau pengkhususan atau spesial. Nah, apabila musnad ilaih didahului oleh nafi dan musnad ilaih berupa fi'il, contohnya ma ana qultu hadza, yang artinya tidaklah saya mengatakan ini. Contoh tersebut ditafsirkan dengan lam aqluhu wa huwa maqulu li ghairi, yang artinya saya tidak mengatakannya tetapi dikatakan selain saya. Nah, oleh karena itu tidak boleh diucapkan ma ana qultu hadza wala ghairi, yang artinya tidaklah saya mengatakan ini dan juga tidak selain saya. Nah, ucapan itu tidak benar sebab pengertian dari tidaklah saya mengatakan ini berarti dikatakan oleh orang lain, dan pengertian juga tidak selain saya artinya tidak juga diucapkan oleh orang lain. Nah, menurut Ahmad Sayyid Al-Hasimi, dengan demikian timbullah kontradiksi dalam segi makna negatif dan positif, seperti itu. Nah, untuk yang kelima yaitu pengukuhan berita pada hati pendengar. Nah, menunjukkan rasa penasaran kepada makna yang diakhirkan bila yang didahulukan mengisyaratkan keanehan atau taswib. Contohnya waladzi harotal bariyah fi hayawan mustahdisu min jimad, yang artinya makhluk di mana manusia bingung terhadapnya adalah binatang yang tercipta dari benda yang tak bernyawa. Nah, dikatakan bahwa binatang yang dimaksud adalah manusia, sedangkan benda yang tak bernyawa adalah nutfah atau sperma, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu pelepasan atau hadf musnad ilaih dan rahasia balagohnya. Al-hadfu secara leksikal bermakna membuang, sedangkan maksudnya dalam terminologi ilmu balagoh adalah membuang atau melepaskan musnad ilaih. Al-hadf memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu untuk meringkas atau karena sempitnya konteks. Nah, contohnya yaitu dalam kalimat qala li kaifa anta qultu alil, dia berkata kepadaku bagaimana keadaanmu, aku berkata luar biasa. Pada dialog di atas terdapat kalimat yang padanya dibuang musnad ilaih, yaitu pada kata alil.
kalimat lengkapnya adalah ana alil. Dalam sebuah syair terdapat suatu ungkapan syahruda iman wahazana tawilan. Nah, kalimat lengkap dari ungkapan tersebut adalah hali syahrodaman wahazana tawilan. Nah, kata yang dibuang pada kalimat di atas adalah musnad ilaihnya, yaitu hal. Yang kedua, terpeliharanya lisan ketika menyebutnya. Contoh, wama adraka ma hiyah narun hamiyah, yang artinya, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Nah, pada ayat kedua terdapat lafaz yang dibuang, yaitu kata hiya, yang kedudukannya sebagai musnad ilaih. Nah, kalimat lengkapnya adalah hiya narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Nah, yang ketiga yaitu musnad ilaih telah jelas berdasarkan penunjukan tanda-tanda yang ada. Contohnya, fasokat wajhaha wa qalat ajuzun akim, yang artinya lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, aku adalah seorang perempuan tua yang mandul. Quran Surat Az-Zariyat ayat 29. Nah, contoh tersebut diperkirakan musnad ilaihnya adalah ana ajuzun. Nah, yang keempat adalah menguji pendengar atau kadar ingatannya. Contoh, nuruhu mustafadan min nuri syams, yang artinya cahayanya diambil dari cahaya matahari. Yang kedua yaitu huwa wasitotun aqdul kawakib, dia adalah penengah kumpulan bintang-bintang. Nah, pada kedua contoh tersebut diperkirakan musnad ilaihnya adalah al-qamar. Nah, yang kelima yaitu mengagungkan musnad ilaih, seperti ucapan kamu kepada orang yang mengagungkan syariat dan memperjelas beberapa petunjuk yang wajib diikuti, yaitu yang dimaksudkan Nabi Muhammad SAW, seperti itu. Nah, contohnya yaitu makruli syara'i wa musyihalid dalil, yang artinya yang menetapkan hukum syara dan menjelaskan akan dalil-dalil. Yang keenam yaitu menghina musnad ilaih, seperti ucapan kamu kepada orang yang ditakuti dan tidak bermanfaat, yang dimaksud adalah syaitan. Contoh, mususa umul'aun nama dorowama nafak. Yang ketujuh yaitu karena tergesa-gesa, seperti kata orang sarik wasarik, artinya karena sarok dan sebagainya. Yang kedelapan, bermaksud menutupinya kepada hadirin selain mukhatab tertentu, seperti ja'a, sudah datang, dengan maksud yang datang itu Zaid bagi orang yang telah sama-sama mengetahuinya. Nah, yang kesembilan yaitu mengikuti penggunaan bahasa Arab yang berlaku membuang musnad ilaih. Contohnya yaitu romiyatun min ghairi rom, inilah suatu lemparan yang tidak tampak orang yang melempar. Dalam contoh tersebut diperkirakan musnad ilaihnya adalah romiyatu hadhihi. Nah, ini merupakan pepatah yang disampaikan kepada orang yang melakukan tindakan yang sebenarnya dia sendiri bukan ahlinya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengakhirkan musnad ilaih dan rahasia balaghahnya. Nah, dalam beberapa keadaan musnad ilaih tidak hanya disebutkan di awal. Musnad ilaih juga dapat diakhirkan atau takhirul musnad ilaih. Nah, tujuannya yaitu yang pertama, menampakkan rasa senang dan bahagia. Contohnya, sa'idat bigoroti wajhaka al-ayam. Nah, kata al-ayam pada kalimat ini menjadi musnad ilaih dan ia terletak pada akhir kalimat. Musnad ilaih tersebut disebutkan di akhir untuk menampakkan perasaan senang dan bahagia, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu mema'rifatkan musnad ilaih. Nah, dalam konteks tertentu musnad ilaih perlu dimakrifatkan. Nah, konteks-konteks tersebut menunjukkan tujuan yang dimaksudkannya. Nah, memakrifatkan musnad ilaih ini bisa dengan berbagai cara, yakni yang pertama yaitu memakrifatkan musnad ilaih dengan isim alam. Nah, di antaranya adalah supaya membuahkan kesan pertama yang mantap dalam perhatian pendengar. Contohnya, Zaidun uhibbuni, yang artinya Zaid mencintaiku. Yang kedua, untuk memperoleh keberkahan. Contoh, Allahu akrimni, yang artinya Allah memuliakanku. Nah, contoh tersebut merupakan jawaban dari pertanyaan hal akramakallah. Nah, yang ketiga yaitu kinayah, menyindir suatu makna yang ingin diketahui makna asalnya sebelum menjadi nama diri. Contohnya yaitu Abu Lahab fi'lu kaza. Nah, Abu Lahab telah
melakukan demikian. Nah, nama aslinya Abdul Azza yang artinya contoh tersebut menyindir Abu Lahab itu sebagaimana manusia jahanam, sebab arti hakiki dari kata lahab adalah luapan api jahanam, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu mema'rifatkan musnad ilaih dengan domir. Nah, mema'rifatkan musnad ilaih dengan domir ada beberapa bentuk. Nah, yang pertama yaitu isim domir dalam bentuk mutakalim. Contoh sabda Nabi SAW, anna nabiyyu la akzib, ana ibnu Abdul Muthalib. Nah, yang artinya sayalah nabi yang tiada berdusta, sayalah putra Abdul Al-Muthalib. Nah, yang kedua yaitu isim domir dalam bentuk mukhatab. Nah, contohnya yaitu wa antallazi akhlaftani ma wa'atani. Contohnya yaitu wa antallazi akhlaftani ma wa'atani wa asyam tabi yamang kana fi kayalum, yang artinya engkaulah yang mengingkariku apa yang engkau janjikan padaku dan telah kecewa lantaran aku orang yang mencela kepadamu. Nah, selanjutnya yaitu isim domir dalam bentuk goib. Contohnya yaitu huwallahu tabaraka wa ta'ala, yang artinya dialah Allah yang maha suci lagi maha luhur. Nah, yang ketiga yaitu mema'rifatkan musnad ilaih dengan isim isyarah. Nah, mema'rifatkan dengan isim isyarah merupakan cara untuk menghadirkan sesuatu yang diisyaratkan. Nah, di samping itu ada beberapa tujuan dari mema'rifatkan musnad ilaih dengan isim isyarah. Antara lain yang pertama yaitu menjelaskan keadaan musnad ilaih dalam jarak dekat. Contohnya hadhihi kitabuna, yang artinya inilah buku-buku kita. Yang kedua, menjelaskan keadaan musnad ilaih dalam jarak sedang. Contohnya zalika waladi, itulah anakku. Nah, yang ketiga, menjelaskan keadaan musnad ilaih dalam jarak jauh. Contohnya zalika yaumul wa'id. Nah, yang artinya itulah hari ancaman kiamat. Yang keempat, mengagungkan derajat musnad ilaih dalam jarak dekat. Contohnya inna hadzal qur'ana yahdi lati hiya aqwam, yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Quran surat Al-Isra ayat 9. Nah, yang kelima yaitu mengagungkan derajat musnad ilaih dalam jarak jauh, yang contohnya yaitu zalikal kitabul la raiba fih, yang artinya kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Yang selanjutnya yaitu meremehkan musnad ilaih dalam jarak dekat. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 3 yang berbunyi hal hadza illa basyarum mislukum, yang artinya orang ini tidak lain hanyalah seorang manusia biasa. Nah, selanjutnya yaitu mengingatkan bahwa yang diisyarahkan itu pantas menyandang suatu sifat tertentu. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 5 yaitu ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, yang artinya mereka itulah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, yang selanjutnya yaitu mema'rifatkan musnad ilaih dengan isim mausul. Nah, mema'rifatkan musnad ilaih dengan isim mausul ini mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu merahasiakan sesuatu hal dari selain muhatab, seperti syair berikut ini, wa akhadtu ma jadal amri bih wa qadaitu hajati kama ahwa, yang artinya aku telah mengambil apa yang didermakakan sang raja dan aku pun menunaikan hajatku sebagaimana yang ia inginkan. Nah, yang kedua yaitu mengingatkan kesalahan muhatab. Contohnya yaitu innalladzina tad'una min dunillahi abadan amsalukum, yang artinya sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru selain Allah itu adalah makhluk yang lemah yang serupa juga dengan kamu, dalam Quran surat Al-A'raf ayat 194. Nah, yang selanjutnya yaitu menganggap hina dalam menjelaskan nama diri. Contohnya yaitu allazi bunya abi,
ya, orang yang memeliharaku adalah ayahku, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu menentukan suatu ketentuan pahala atau siksa. Contohnya yaitu alladzina amanu wa amilus sholihati lahum maghfiratu wa rizqun karim, yang artinya maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal sholih, maka bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Yang selanjutnya yaitu mencela. Contohnya allazi ahsana ilaika faqad asa'at ilaih, yang artinya orang-orang yang berbuat baik padamu itu sungguh engkau telah berbuat buruk terhadapnya. Yang selanjutnya yaitu menunjukkan keseluruhan. Contohnya alladzina ya'tunaka akramahum, yang artinya orang-orang yang datang kepadamu maka hormatilah mereka. Yang selanjutnya yaitu menyamarkan. Contohnya yaitu likulli nafsim ma qaddamat, yang artinya bagi setiap jiwa akan mendapat balasannya apa yang telah ia kerjakan, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu memakrifatkan musnad ilaih dengan alif lam. Nah, alif lam merupakan salah satu alat untuk memakrifatkan kata dalam bahasa Arab. Ada dua jenis alif lam yang perlu kita perhatikan, yaitu alif lam lil ahdi dan alif lam lil jins. Nah, alif lam lil ahdi ini fungsinya untuk menunjukkan kekhususan kepada sesuatu. Contohnya yaitu kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asaw fir'auna rasula fa'akhadathu akhdan wabila, yang artinya sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul kepada Fir'aun, maka Fir'aun mendurhakai rasul itu. Dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 15-16. Nah, artikel alif lam pada kata ar-rasul merupakan alif lam lil ahdi, yaitu rasul, yang disebut kedua kali merupakan pengulangan dari rasul yang pertama. Nah, dan rasul yang dimaksud adalah sudah diketahui, yaitu Musa alaihi salam. Yang kedua yakni alif lam lil jins, yaitu alif lam berfungsi untuk menunjukkan jenis dari makna yang ada pada kata tersebut. Nah, alif lam lil jins masuk ke dalam musnad ilaih karena 4 tujuannya, yaitu yang pertama yaitu mengisyarahkan kenyataan sesuatu di mana maknanya terlepas dari kaidah umum khusus. Contohnya yaitu al-insanu hayawan natikun, yang artinya manusia adalah hewan yang berpikir. Yang kedua adalah mengisyaratkan hakikat samar. Contohnya yaitu wa akhafu ayyakuluhu dhi'bu, yang artinya dan aku khawatir kalau ia dimakan serigala. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu mengisyarahkan setiap satuan yang bisa dicakup lafaz menurut bahasa. Contohnya yaitu aliman lugoyibu asyahadah, yang artinya dia mengetahui yang goib dan yang tampak. Nah, yang keempat yaitu menunjukkan seluruh satuan dalam kondisi terbatas. Contohnya jami'u al-amir at-tijar wa ilqa alaihi masoihah, yang artinya sang raja mengumpulkan para pedagang dan menyampaikan beberapa nasihatnya pada mereka. Nah, maksud pada ungkapan di atas, raja mengumpulkan para pedagang di wilayah kerajaannya, bukan pedagang di seluruh dunia, seperti itu. Nah, untuk yang keenam yaitu memakrifatkan musnad ilaih dengan idhofah. Nah, salah satu bentuk dalam memakrifatkan musnad ilaih adalah dengan idhofah. Sedangkan diidhofahkan dengan kata lain, suatu kata yang asalnya nakiroh berubah menjadi makrifat. Salah satu tujuannya yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu sebagai cara singkat guna menghadirkan musnad ilaih di hati pendengar. Contohnya ja'a gulami, yang artinya anakku telah datang. Nah, kalimat di atas jauh lebih singkat dibandingkan dengan ja'al gulama li zaili, yang artinya telah datang anak yang menjadi milikku, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu keluar dari tuntutan mendahulukan sebagian atas sebagian yang lain. Contohnya yaitu hadara amro al-junud, yaitu sejumlah pimpinan telah datang. Nah, yang ketiga yaitu mengagungkan mudhof dan mudhof ilaih. Contohnya al-amiru tilmidhi, yang artinya sang raja adalah muridku. Nah, yang keempat yaitu meremehkan. Contohnya walada as-suqadimu, yaitu anak pencuri itu telah datang, seperti itu.
Yang ketujuh yaitu memarifatkan musnad ilaih dengan nida. Nah, memarifatkan musnad ilaih pada suatu kalimat nida itu mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama yaitu bila mutakalim tidak mengetahui tanda-tanda khusus yang ada pada mukhatab. Contohnya ya rojulun, artinya hai seorang laki-laki. Yang kedua yaitu mengisyarahkan kepada alasan untuk sesuatu yang diharapkan. Contohnya yaitu ya tilmid uktub ad-darsa, hai murid tulislah pelajaran, seperti itu. Untuk yang terakhir yaitu menakirohkan musnad ilaih. Nah, dalam konteks-konteks tertentu kadang musnad ilaih perlu dinakirohkan. Penakirohan musnad ilaih tentunya mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Nah, diantaranya adalah menunjukkan jenis sesuatu, menunjukkan banyak, dan menunjukkan sedikit. Nah, contohnya yang pertama yaitu nakiroh yang menunjukkan jenis, seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 7 yang berbunyi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah, yang artinya Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup. Nah, pada kata tersebut terdapat kata yang dinakirohkan yaitu kata ghishawah. Nah, penakirohan kata tersebut bertujuan untuk menunjukkan suatu jenis ghishawah yang tidak banyak diketahui oleh manusia. Nah, jenis ghishawah tersebut adalah tertutupnya mata seseorang dari melihat ayat-ayat Allah, seperti itu. Nah, untuk yang kedua yaitu nakiroh untuk menunjukkan banyak, seperti dalam firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 113 yang berbunyi qalu inna lana la ajra. Nah, mereka berkata, apakah kami akan mendapat imbalan? Nah, pada ayat tersebut terdapat kata yang dinakirohkan yaitu pada kata ajro. Penakirohan kata tersebut bertujuan untuk menunjukkan banyaknya pahala yang akan diterima. Nah, yang ketiga yaitu nakiroh menunjukkan sedikit, seperti firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 72 yang berbunyi wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakinu thayyibatan fi jannati adni wa ridwanum minallahi akbar. Nah, yang artinya Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga Aden. Nah, dan keridhaan Allah lebih besar. Nah, pada ayat tersebut Allah menggunakan isim nakiro untuk mengungkapkan surga dengan kata jannatin. Nah, penggunaan isim nakiroh menunjukkan bahwa surga itu kecil dan sedikit nilainya dibandingkan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ridha Allah merupakan sumber dari berbagai kebahagiaan hidup manusia. Nah, yang keempat yaitu merahasiakan perkara. Contohnya qala rajulun inka naharon fata'ana lis-shawab. Nah, seorang lelaki berkata, engkau telah menyimpang dari kebenaran. Nah, pada contoh tersebut nama dari musnad ilaih tidak disebutkan, bahkan disamarkan agar ia tidak ditimpa hal yang menyakitkan, seperti itu. Nah, yang kelima yaitu bertujuan untuk makna mufrad atau tunggal. Contohnya waila ahwanu minu lain, yang artinya satu kecelakaan adalah lebih ringan daripada dua kecelakaan. Nah, yang keenam yaitu menjelaskan jenis atau macamnya, seperti contoh likulli da'in dawain. Nah, yang artinya bagi setiap macam penyakit ada satu macam obat, seperti itu. Nah, kalimat di atas secara rincinya adalah likulli nau'in minad da'i nau'in minad dawa, yang artinya bagi setiap macam penyakit ada obatnya, seperti itu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran kasiron, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.